Rio melepas pelukan dan pindah. Menggenggam tangan Rinjani. Ria langsung merasa terbebas dan menghembuskan napas panjang. Rivaldo tersenyum. Dengan lembut. Mengangkat putrinya dalam gendongan. Ayo masuk. Ria sudah tidak sabar ingin melihat rumah Dedikan. Iya. Rivaldo berjalan duluan diikuti Rinjani dan Rio di belakangnya. Rumah ini adalah rumah yang Rinjani tempati bersama Rivaldo sebelum bercerai. Ternyata Rivaldo masih tinggal rumah ini. Tidak banyak yang berubah, bahkan rasanya tidak ada yang berubah sama sekali. Rasanya seperti nostalgia saat usianya masih 19 tahun dan pertama kali menginjakan kaki di rumah ini. Mas, Rio, kalian sudah pulang. Rinjani yang tengah mengedarkan pandangan ke sekeliling mengalihkan perhatian pada pemilik suara itu. Seorang perempuan cantik berambut pendek sebahu sedang memakai celemek. Ada beberapa noda makanan menempel di pipi dan celemeknya. Siapa perempuan itu? Apa dia istrinya Mas Rivaldo? Iya, dia pasti istrinya. Jika hanya perempuan asing, tidak mungkin memasak di rumah ini. Batin Rinjani. Amora, sedang apa kamu di sini? Kenapa kamu kelihatan berantakan? Amora menunduk dan mengamati celemeknya yang agak kotor. Maaf, menyambut kalian dengan pakaian kotor begini. Tadi aku membantu Art kamu masak, Mas. Dengan senyuman manisnya, Amora mendekati mereka. Kebetulan tadi aku datang ke sini, seperti biasa ingin menghabiskan waktu bersama Rio. Tapi ternyata para pelayan kamu sedang sibuk mempersiapkan makanan untuk seorang tamu. Kata anak tamu itu tamu spesialmu. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Ternyata mantan istrimu. Amora menatap pada Rinjani, masih dengan senyuman manisnya. Senyuman yang kelihatan tulus, membuat Rinjani kian merasa bersalah. Tidak ada istri yang baik-baik saja bertemu dengan mantan istri suaminya. Seharusnya tadi Rinjani menolak datang kemari. Tapi rasa-rasanya ada yang aneh dengan kalimat istrinya Rivaldo tadi. Jadi karena aku sudah sampai di sini, sekalian saja aku bantu menyiapkan makanan untuk tamu spesial kamu. Amora kembali menatap Rivaldo. Kamu tidak perlu melakukan itu, Amora. Tidak apa-apa, aku senang membantu kamu. Aku turut bahagia akhirnya kamu bertemu dengan mantan istrimu lagi. Sebagai pasangan suami istri, Rinjani merasa interaksi mereka agak canggung. Atau mungkin karena keberadaannya di sini. Rinjani merasa tercekik. Maaf, Rinjani berdehem, sepertinya aku harus pulang. Aku harus kembali bekerja, Mas. Perusahaan macam apa yang mempekerjakan pegawainya di hari weekend? Tanya Rivaldo dengan nada tak suka. Bukan begitu. Aku bukan bekerja di perusahaan, tapi di sebuah butik. Kebetulan pekerjaanku sebagai desainer gaun pengantin. Tugasku bertemu dengan klien yang memesan gaun pengantin. Jadi jam kerjanya fleksibel. Kebetulan juga aku ada janji jam 12 siang. Sekarang sudah jam 11 siang, jadi aku harus segera pergi. Dia berbohong. Rivaldo bisa merasakan itu. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, kenapa Rinjani ingin segera pergi? Kenapa seolah menghindar? Apa dia punya suami? Rivaldo menatap jari-jari Rinjani. Tidak ada cincin di jari manisnya, artinya Rinjani belum menikah. Lalu kenapa dia menghindar? Ria, ayo pulang, nak. Rinjani mengambil Ria dari gendongan Rivaldo. Ria, harus pulang sekarang, Momi? Tanya. Iya, sayang. Momi, Rio memeluk Rinjani, tidak bisakah pekerjaannya ditunda hari ini? Aku masih kangen sama Momi. Aku masih mau sama Momi. Rinjani juga masih merindukan putranya.
dan tentu saja ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama Rio. Namun Rinjani tidak enak pada istri Rivaldo. "Maaf ya, sayang. Kapan-kapan kita bertemu lagi." Rinjani menatap pada Amora dan tersenyum canggung. "Maaf ya atas kedatangan saya ke sini. Saya tidak ada niat apa-apa. Saya hanya ingin bertemu dengan putra saya." "Ya sudah kalau gitu saya permisi ya. Sampai jumpa lagi, Rio." Rinjani bergegas berlari kecil meninggalkan ruang tamu rumah. Tentu saja Rivaldo tidak tinggal diam. Berlari cepat, Rivaldo berhasil menahan lengan Rinjani yang sudah sampai di halaman. Rio tidak ketinggalan mengejar Momi. "Rin, Mas, aku mohon jangan begini. Kamu sadar nggak sih, sikap kamu ini keterlaluan. Keterlaluan. Aku mohon tolong jangan mengejarku lagi dan masuk ke dalam rumah." Rinjani membayangkan sekarang Amora bersedih melihat suaminya mengejar mantan istrinya. "Dasar Mas Rivaldo keras kepala. Aku bisa pulang sendiri. Aku mohon, Mas." Rinjani melepas genggaman tangan Rivaldo dan berlari meninggalkan gerbang rumah. "Dedi, Rio, sampai berjumpa lagi." Ria melambaikan tangan. "Ria." "Rio, tunggu sebentar." Rivaldo langsung menahan putranya saat ingin mengejar mereka. "Dedi, kenapa biarin Momi pergi?" "Sebentar." Rivaldo berjongkok di depan putranya. "Mungkin Momi masih terkejut bertemu dengan kita. Kita tidak boleh agresif, Rio. Kita tidak boleh memaksa Momi. Nanti Momi jadi ilfil sama kita." "Agresif. Ilfil." Rio mengulangi kata itu dalam hati. "Gitu ya. Iya, yang penting sekarang." Rivaldo meremas bahu kecil putranya. "Kita tahu Momi masih hidup. Kita bisa bertemu dengan Momi kapanpun. Tapi harus pelan-pelan. Oke, deh. Tapi mulai besok aku mau ketemu Momi setiap hari." "Iya, Dedi juga." Rio menghamburkan diri memeluk Rivaldo. Senyuman ayah dan anak itu sama-sama mengembang. Kebahagiaan dan harapan baru terpancar dari mata mereka. Tanpa mereka sadari dari kejauhan ada seorang yang menatap mereka. Amora, melipat tangan di depan dada, memperhatikan mereka dari balik kaca jendela. "Saya tidak menyangka dia sudah kembali." "Bu Amora," lirih Meli dengan mata berkaca-kaca, "terus bagaimana sekarang?" "Bu Amora tidak jadi menikah dengan Tuan Rivaldo. Padahal saya berharap ibu menjadi nyonya rumah ini." Amora menarik nafas panjang. "Entahlah. Saya belum mengambil langkah selanjutnya." Meli menatap sendu mantan majikannya ini. "Jika sampai Tuan Rivaldo rujuk dengan mantan istrinya, sia-sia perjuangan Bu Amora." Meli tidak tega melihat beliau patah hati. "Serius?" "Iya, aku bertemu Mas Rivaldo hari ini." "Ya ampun, kok bisa?" "Maksudku, ya sebenarnya wajar sih kalian bertemu. Apalagi kalian satu kota sekarang. Tapi aku nggak menyangka kalian bisa bertemu secepat ini. Kamu bahkan belum ada seminggu di Jakarta. Kok bisa sih?" Rinjani memotong sayuran sambil menggunakan earphone untuk berbicara dengan Lisa. Rinjani menyiapkan makan malam sedangkan Ria ada di ruang tengah sedang TV. "Aku juga nggak tahu. Sebenarnya aku yang melihat Mas Rivaldo duluan. Niatnya cuma tanya kabar dan bertemu Rio. Udah itu aja. Setelah itu pulang. Tapi Mas Rival malah mengajakku pulang ke rumahnya. Udah gitu istrinya masak buat aku lagi. Kamu bisa bayangin gak sih perasaan istrinya gimana? Ya sedih sih pasti. Terus respon istrinya gimana? Jutek? Bete? Marah atau apa?" "Senyum. Dia tersenyum. Senyum.
Senyum mengandung 1000 makna. Aku yakin dia pasti menahan diri buat nggak mencekik kamu hahaha. Rinjani berdecih tapi mengiyakan ucapan Lisa. Sudah pasti senyuman itu cuma topeng untuk menyembunyikan kesedihannya. Setelah itu gimana? Kalian bertiga ngobrol. Kamu, Rivaldo sama istrinya. Enggak. Aku pulang. Kok pulang? Ya masa aku terus di sana. Nanti istri Mas Rival mengira niatku ke sana yang enggak-enggak lagi. Justru kalau kamu tiba-tiba pergi, itu mencurigakan. Harusnya kamu ngobrol sama istrinya. Jelasin kalau tujuan kamu ke sana cuma mau ketemu Rio aja. Iya juga ya. Aku nggak kepikiran sampai sana. Nggak tahu ah. Rasanya aku ingin cepat-cepat pulang tadi siang tuh. Kayaknya aku tahu. Alasan kamu ingin cepat pulang bukan karena merasa nggak enak pada istrinya. Tapi kamu takut nggak bisa menahan perasaanmu ke Rivaldo kan? Kamu takut tiba-tiba berlari memeluknya kan? Enggak. Jangan. Sembarangan. Haha, terdengar tawa Lisa. Aku udah move on kok. Aku udah nggak ada perasaan apa-apa sama Mas Rivaldo. Yakin? Iya. Kalau udah move on kenapa nggak nerima perasaan Dokter Afgan? Kenapa jadi bawa-bawa Dokter Afgan? Ting, ting. Tiba-tiba terdengar suara dan berbunyi. Ada tamu? Bentar ya. Rinjani melepas earphone dan mencuci tangan. Momi, bel gerbang bunyi. Iya, sayang. Kamu di sini saja biar Momi yang buka pintunya. Oke. Rinjani bergegas keluar rumah menuju ke gerbang. Entah siapa yang datang. Mungkin Dokter Afgan. Tapi dia bilang ada operasi malam ini. Setelah selesai akan mengabari. Sampai sekarang Rinjani belum mendapat kabarnya. Jadi, Afgan pasti masih sibuk di ruang operasi. Lalu siapa? Sebelum membuka pintu gerbang Rinjani mengintip dari balik gerbang. Dan matanya membulat begitu melihat siapa yang datang. Dedi, ini beneran rumah Momi? Iya. Kenapa lama sekali? Apa Momi tidak di rumah? Pasti di rumah. Momi kamu itu anak rumahan. Dia nggak suka pergi kalau tidak ada keperluan yang penting. Apalagi sekarang sudah malam. Aku panggil deh. MOMMY. Rinjani mematung di balik gerbang. Bertanya-tanya dalam kebingungan. Kok mereka bisa di sini? Dari mana Rivaldo tahu alamat rumahnya? Dedi, gendong aku mau panjat gerbang. Bola mata Rinjani membulat semakin besar. Ya ampun, Rio barbar sekali, batin Rinjani gemas. Dedi aja yang manjat. Duh, bapaknya juga sama saja. Bukan ditahan, malah mau ikut-ikutan. Rinjani gemas dengan mereka berdua. Takut mereka benar-benar memanjat gerbang, Rinjani segera membuka gerbang. Benar saja, terlihat Rivaldo siap-siap mencengkram besi gerbang. Momi, Rio langsung menghamburkan memeluk Rinjani. Ternyata benar ini rumah Momi. Aku kira tadi salah rumah. Soalnya Momi lama buka pintu gerbangnya. Iya maaf ya, Momi baru buka gerbang. Karena Momi terlalu syok melihat kedatangan kalian. Batin Rinjani. Rivaldo berdeham cool, tiba-tiba mendekat dan merentangkan tangan. Mas mau apa? Apalagi selain memelukmu? Memelukku? Ya, seperti yang Rio lakukan. Rivaldo menurunkan pandangan ke bawah melihat Rio yang masih memeluk perut Rinjani. Rio mendongak sambil menjulurkan lidah. Ekspresi wajahnya sangat-sangat menyebalkan. Seperti itu. Aku juga mau seperti itu.
Ucap Rivaldo dengan ekspresi sangat serius. Mas bercandanya lucu banget sih. Haha. Rinjani tertawa membuat Rivaldo mengernyitkan alis. Bercanda. Padahal Rivaldo sedang tidak bercanda. Dia memang ingin pelukan. Rio saja dipeluk erat begitu, kenapa dia tidak? Rinjani pilih kasih. Momi, aku boleh masuk? Aku mau ketemu Ria. Boleh, ayo. Rinjani menggenggam tangan Rio dan mengajaknya masuk ke dalam. Mas, mobil kamu masukin aja ke dalam gerbang terus tutup lagi gerbangnya. Iya. Dengan patuh Rivaldo melakukan perintah Rinjani. Setelah itu, setelah beres dan menutup pintu, segera masuk ke dalam rumah. Dedi. Ria bersorak riang, Dedi dadiku. Senyum Rivaldo mengembang mendapat sambutan manis dari putrinya. Halo sayangku. Rivaldo duduk di sofa samping Ria dan menguap rambutnya. Aku senang Dedi kesini. Dedi juga senang. Tadi Ria sedang menonton apa? Menonton kartun Dedi. Itu. Ria menunjuk TV yang menampilkan serial kartun Disney. Sendirian. Iya, biasanya sama Momi. Tapi Momi lagi masak. Biasanya aku juga bantu masak. Tapi Momi bilang aku menonton TV aja. Katanya Momi mau buatin makanan spesial buat aku. Coba aja kalau Momi sama Dedi nggak pisah. Aku sama Ria pasti bisa nonton TV bareng, ucap Rio. Kami berpisah juga bukan keinginan kami, Rio. Kami dipisahkan paksa. Meskipun dulu pernikahan Momi dan Dedi hanya pernikahan kontrak. Tapi setelah malam pertama dan kalian hadir di tengah-tengah kami, Dedi mulai merasa nyaman dengan Momimu. Mungkin saat itu Dedi sudah jatuh cinta pada Momimu. Tapi Dedi tidak menyadarinya. Baru setelah berpisah, Dedi merasa sangat kehilangan Momimu. Rivaldo menarik napas panjang. Hanya bisa membantin. Sulit menjelaskan pada mereka dengan kata-kata yang mudah dicerna. Tapi Rio sangat cerdas, mungkin dia bisa mengerti. Dedi sama Momi tinggal serumah aja, biar aku sama Ria bisa terus bersama. Iya kan Ria? Ria mengangguk, aku juga mau tinggal sama Dedi dan Rio. Aku ingin lebih dekat dengan Dedi. Mau menonton TV bersama. Rivaldo tersenyum dan mengusap rambut kedua anak kembarnya. Mereka sangat polos dan lugu. Keinginan mereka juga sangat sederhana. Mereka ingin kedua orang tuanya bersatu lagi. Ide yang sangat menarik. Rivaldo juga menginginkan itu. Tapi Rinjani. Sayang, gini, Dedi dan Momi dulu pernah menikah. Karena suatu hal kami bercerai-bercerai. Jika sudah bercerai maka sesuai dengan hukum negara dan norma masyarakat, kami tidak boleh tinggal serumah. Rio dan Ria mendengarkan penjelasan Rivaldo dengan seksama. Wajah manis mereka tampak serius. Bercerai. Rio mengerti itu. Jadi, supaya Momi dan Dedi bisa tinggal serumah kami harus menikah, jelas Rivaldo. Ya sudah Dedi nikahin Momi aja sekarang. Gampang kan? Rivaldo terkekeh. Tidak semudah itu. Tapi akan Dedi usahakan supaya kita bisa tinggal serumah lagi. Beneran bisa Dedi? Mata Ria berbinar-binar. Iya. Sini peluk Dedi. Rio dan Ria berlutut di sofa dan menghamburkan diri memeluk Rivaldo. Rivaldo menyambut mereka dengan pelukan hangat dan kecupan manis. Diam-diam tanpa mereka sadari, Rinjani memperhatikan dari balik tembok. Terharu sampai tak terasa air mata jatuh begitu saja membasahi pipi. Mas, kenapa kamu memberikan harapan palsu setinggi itu? Jelas-jelas kamu sudah menikah. Istrimu sedang menunggumu di rumah sekarang. Tapi kamu justru datang ke sini, memberikanku dan Ria harapan palsu seolah kita bisa bersama lagi.
Menarik nafas panjang, Rinjani menghapus air mata. Bergegas pergi dari sana dan lanjut masak untuk makan malam. Rencananya malam ini Rinjani ingin memasak nasi goreng. Kebetulan nasi tadi pagi masih banyak. Tapi kalau untuk 4 orang pasti tidak cukup. Akhirnya Rinjani masak nasi saja dan membuat lauk. Udang saus padang dan kepsau. Karena terlalu fokus, Rinjani tidak menyadari kedatangan Rivaldo. Rivaldo memperhatikan setiap gerakan Rinjani yang cekatan memegang alat-alat dapur. Dengan keterampilan yang terasa, Rinjani mulai memasak. Api kompor disesuaikan, bumbu diulek dengan cermat, dan aroma menggoda mulai memenuhi ruangan. Dia kelihatan cantik dan seksi sekali saat sedang memasak. Rambutnya diikat tinggi dan apron biru terikat di leher dan pinggang rampingnya. Rivaldo tidak pernah tahu seseorang bisa terlihat semenawan ini hanya karena sedang memasak. Mas Rivaldo. Kamu sejak kapan di sana? Rivaldo berdiri di dekat kulkas. Rinjani tidak menyadari kedatangannya. Sejak tadi. Kamu masak apa? Masak minyak. Maksudnya masak udang. Kamu suka udang kan? Rinjani mendadak belepotan. Mendadak gugup sekali. Rivaldo hanya tersenyum tipis mendengarnya. Langkah kakinya mendekat hingga berdiri tepat di samping Rinjani. Suasana di dapur semakin terasa berat dengan kehadiran 2 orang yang memiliki sejarah panjang, namun kini hanya bisa berdiri berdampingan sebagai 2 individu yang telah melalui banyak hal. Sudah 7 tahun berlalu dan kamu masih mengingat makanan kesukaanku. Enggak. Kebetulan aku ingat. Asal kamu tahu aku punya ingatan bagus. Aku bisa menghafal 1 buku dalam 1 jam. Terus dari TK sampai SMA aku selalu ranking 1. Jadi, nggak sulit kalau cuma untuk mengingat hal-hal di masa lalu. Ngomong apa sih Rin? Rinjani merutuk dalam hati. Gitu ya? Dengan santainya Rivaldo meneguk air mineral yang baru dia ambil dari kulkas. Punya ingatan kuat pasti sangat menyiksa. Kenangan-kenangan kita di masa lalu pasti terus muncul di kepalamu. Aku penasaran bagaimana caramu mengatasi rasa rindumu padaku. Merindukanmu. Kapan aku bilang merindukanmu? Dan kenapa juga aku merindukanmu? Kita mantan. Hubungan kita sudah berakhir 7 tahun yang lalu. Rivaldo menunduk dengan senyuman mengembang. Kemudian menoleh dan menatap Rinjani dari samping. Aku sudah di sini. Kamu bisa menyalurkan rindumu sekarang. Kamu juga boleh memelukku. Mas. Rinjani melotot, nada suaranya meninggi seiring dengan kebingungan dan sedikit kepanikan yang ia rasakan. Kamu ngomong apa sih? Rindu apa? Aku sama sekali nggak merindukanmu. Jangan sembarangan bicara. Aku juga nggak ada keinginan sedikit pun buat meluk kamu. Kalau begitu aku saja yang memelukmu. Karena aku sangat-sangat merindukanmu. Dek. Itulah suara hati Rinjani yang seakan berhenti sejenak ketika Rivaldo menariknya dalam sebuah pelukan yang penuh rindu.